Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kembali lagi pembelajaran kimia dengan saya Pak Rabil Alwi Darmawan dari SMA Negeri 74 Jakarta. Semoga kalian tetap sehat, semangat, dan tetap baik menjalankan pembelajaran jarak jauh. Sebelum kita belajar, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Untuk yang muslim, kita membaca Al-Fatihah, dan untuk yang non-muslim, membaca doa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Baik, kita akan belajar mengenai pembelajaran kimia hari ini. Pembelajaran kimia hari ini adalah mengenai struktur atom. Hari ini kita membahas mengenai struktur atom kembali. Jika sebelumnya kita sudah membahas mengenai partikel penyusun atom, apa saja partikel penyusun atom? Ada proton, elektron, dan neutron. Lalu kita juga sudah membahas mengenai perkembangan teori atom, mulai dari model atom Dalton, model atom J.J. Thomson, model atom Rutherford, model atom Niels Bohr, dan yang terakhir model atom modern. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai notasi unsur, nomor atom, nomor massa, isotop, isoton, isobar, dan isoelektron. Baik, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kita membahas mengenai notasi unsur, nomor atom, nomor massa, isotop, isoton, isobar, dan isoelektron. Nah, apa sih manfaat kita mengetahui pembelajaran per hari ini? Untuk notasi unsur berarti kita akan mengetahui bagaimana cara penulisan unsur itu atau penulisan atom itu. Karena di dalam kimia itu kita akan membahas banyak sekali unsur dalam sistem periodik. Di dalam bumi ini ternyata unsur-unsur itu ada banyak sekali. Nah, dalam unsur-unsur itu ternyata memiliki perbedaan. Dari jumlah protonnya, jumlah elektronnya, lalu jumlah neutronnya. Lalu kita harus tahu juga cara penulisannya. Cara penulisannya adalah dengan menuliskan nomor atom dan nomor massanya. Nah, nomor atom dan nomor massa dalam notasi unsur dia menyatakan jumlah dari proton, elektron, dan neutron. Lalu kita akan membahas mengenai isotop, isobar, isoton, dan isoelektron. Itu kita akan melihat perbandingan bahwa di dalam unsur-unsur itu ada yang memiliki kemiripan. Kemiripan dari sifatnya, lalu ada kemiripan dari jumlah massanya atau total massa dari penyusun atom tersebut. Oke, sekarang yang pertama kita akan membahas mengenai notasi unsur. Notasi unsur di sini adalah tata cara penulisan unsur atau tata cara penulisan atom. Nah, di sini ada simbolnya. Simbolnya ada A, X, dan Z. A di sini keterangannya adalah nomor massa, lalu Z-nya itu adalah nomor atom, lalu X-nya itu adalah lambang unsur. Nah, untuk lebih jelasnya di sini ada contohnya, ada 19, 9, dan F. Nah, 19 ini apa? Untuk angka yang di atas berarti dia adalah nomor massa atau jumlah total penyusun atom. Lalu ada 9 berarti di sini adalah nomor atomnya. Lalu ada F, dia adalah lambang unsurnya. F itu lambang unsur dari fluorin. Nah, ini tata cara penulisannya seperti ini. Untuk nomor massa dia diletakkan di atas lambang unsur. Lalu untuk nomor atom dia diletakkan di bawah lambang unsur. Baik, coba lihat contoh di bawah ini. Di sini ada 11 Na23, lalu ada 17 Cl35 dan ada 26 Fl56. Nah, di sini kita ingin melihat nomor atom, nomor massa, dan lambang unsurnya untuk masing-masing.
Nah, di sini kita lihat untuk 11Na23 nomor atomnya adalah 11, itu sudah jelas. Nomor atom adalah angka yang ada di bawah. Lalu untuk nomor masanya berarti yang ada di atas berapa? 23 ya. Lalu ada lambang unsurnya berarti di sini Na atau di sini adalah natrium. Lalu yang selanjutnya di sini ada Cl 17 Cl35 berarti nomor atomnya adalah nomor atom atau angka yang ada di bawah yaitu 17. Lalu untuk nomor masanya adalah yang di atas yaitu 35. Lalu untuk lambang unsurnya adalah klor. Nah, di sini Cl adalah klorin. Lalu untuk Fe, di sini ada 26 Fe56. Nah, nomor atomnya di sini berarti adalah 26. Lalu untuk nomor masanya adalah 56. Lalu untuk lambang unsurnya adalah Fe. Ada yang tahu Fe? Fe ini adalah ferum atau nama lainnya untuk bahasa Indonesia adalah besi. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan, akan Bapak lanjutkan. Baik, untuk yang kedua, jika tadi tidak ada pertanyaan untuk notasi unsur, karena notasi unsur adalah penulisan dan itu sudah jelas, maka kita masuk ke yang kedua, yaitu nomor atom. Nah, nomor atom di sini dia menyatakan jumlah proton yang ada di dalam atom. Artinya jumlah proton dari masing-masing unsur itu memiliki perbedaan. Artinya dalam unsur-unsur yang berbeda jenis, dia memiliki jumlah proton yang berbeda-beda. Nah, itu bisa dilihat dari nomor atomnya. Nah, nomor atom juga untuk yang atom netral, dia juga bisa menyatakan jumlah elektron. Nah, untuk atom netral itu jumlah proton sama dengan jumlah elektronnya. Seperti di sini contoh ada 11 Na. Nah, ini Bapak tidak memasukkan nomor masanya, tapi hanya memasukkan nomor atomnya, yaitu angka yang ada di bawah unsur. 11 Na, angka 11 di sini menyatakan jumlah proton dan elektronnya adalah sama-sama berjumlah 11. Ada 11 proton dan 11 elektron. Lalu ada 20 Ca atau 20 kalsium. Nah, ini 20 ini menyatakan adalah 20 proton dan 20 elektron yang berada pada atom kalsium. Lalu ada 17 Cl, berarti pada unsur klorin memiliki 17 proton dan 17 elektron. Sampai di sini ada pertanyaan? Jika tidak, dilanjutkan. Sedangkan pada ion atau atom bermuatan, jumlah proton dan elektronnya ini tidak sama. Nah, tolong diingat lagi, nomor atom itu sama dengan jumlah proton. Artinya, kalau misalnya dalam bentuk ion, jumlah proton pada suatu atom itu selalu tetap. Artinya dia tidak berubah, yang berubah adalah jumlah elektronnya. Nah, kita ingin melihat pada ion positif atau kation, berarti di sini jumlah ion positifnya atau jumlah protonnya itu dia lebih banyak daripada jumlah elektronnya. Coba bisa dilihat di sini ada 11 Na. Untuk atom netral 11 Na berarti jumlah proton dan jumlah elektronnya sama-sama 11 jumlahnya. Lalu untuk 11 Na+, nah ada tanda plus di sini berarti dia bermuatan positif. Berarti dia jumlah positifnya lebih banyak atau jumlah protonnya dia lebih banyak daripada negatifnya atau elektronnya. Nah, di sini kita harus tahu dulu bahwa proton itu tidak berubah. Ini dilihat dari nomor atomnya atau dia jumlahnya sama seperti nomor atom. Kalau nomor atomnya 11 berarti protonnya tetap 11. Artinya dia tidak berubah. Lalu yang berubah apa? Elektronnya. Nah, di sini elektronnya jumlahnya menjadi 10. Karena ada yang namanya pelepasan elektron. Nah, lalu kita melihat lagi perbandingannya untuk ion negatif atau di sini disebut sebagai anion.
Jika ion negatif berarti jumlah elektronnya dia lebih banyak daripada protonnya. Artinya yang negatifnya justru lebih banyak dari yang positifnya. Nah, di sini kita bisa lihat contohnya ada 17 Cl. Nah, awalnya untuk atom netral 17 Cl dia memiliki proton 17 dan elektronnya juga 17. Lalu bagaimana dengan 17 Cl min? Nah, berarti di sini ada tanda min, berarti punya muatan negatifnya lebih banyak. Nah, berarti di sini yang bertambah adalah elektronnya. Yang protonnya berjumlah sama seperti nomor atom yaitu 17. Nah, di sini karena muatannya lebih besar yang negatif, berarti elektronnya bertambah 1 menjadi 18. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Kalau misalnya ada pertanyaan, coba kita cek dulu pada contoh berikut ini. Nah, kalau bingung, kita sama-sama berdiskusi. Contohnya di sini ada 12 Mg2+. Artinya, dalam 12 Mg2+ ini, dia bermuatan positif. Positifnya berapa? Positifnya 2. Artinya dia jumlah protonnya memiliki lebih 2 atau lebih positif 2. Nah, kalau protonnya tetap, nah protonnya berapa nih di sini? Nah, protonnya dia berjumlah 12 karena nomor atom dan proton itu selalu tetap. Artinya kalau nomor atomnya 12 berarti protonnya juga tetap yaitu 12. Lalu di sini yang berubah berarti apa? Kalau jumlah protonnya lebih banyak daripada elektron, berarti di sini yang berkurang adalah elektronnya. Elektronnya berapa? Berarti elektronnya berjumlah 10. Bagaimana cara menghitungnya? Nah, jumlah elektron sama dengan jumlah proton dikurangi muatan. Nah, jumlah protonnya berapa? Ada 12 dikurangi dengan muatannya 2. Nah, jumlah elektronnya berarti 10. Lalu untuk contoh yang kedua ada 15P min 3. Nah, artinya di sini dia bermuatan negatif atau ion negatif. Nah, di sini min 3 berarti dia elektronnya kelebihan 3 atau ion negatifnya kelebihan 3. Jika protonnya sama yaitu 15, karena disesuaikan dengan nomor atom, berarti protonnya di sini 15, berarti elektronnya berapa? Nah, elektronnya di sini berjumlah 18. Kenapa 18? Karena dia kelebihan 3 elektron. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Jumlah elektron sama dengan jumlah proton dikurangi muatan. Kalian bisa lihat rumusnya di situ. Berarti di sini jumlah protonnya 15 dikurangi min 3. Artinya 15 ditambah dengan 3 menjadi 18. Sampai di sini sudah jelas? Artinya kalian harus tahu yang mana ion positif, yang mana ion negatif. Kalau ion positif berarti jumlah protonnya lebih banyak daripada elektron. Untuk ion negatif berarti jumlah elektronnya lebih banyak daripada protonnya. Lalu diingat lagi, proton itu jumlahnya selalu tetap. Artinya dia sama dengan nomor atom. Yang berubah adalah jumlah elektronnya. Baik, kita masuk ke bagian ketiga, yaitu nomor massa. Pengertian dari nomor massa ini, dia adalah jumlah total massa yang ada pada atom. Artinya, jumlah total dari penyusun-penyusun atom, yaitu proton, elektron, dan neutron. Tapi untuk elektron, kita anggap massanya itu tidak ada karena terlalu kecil, maka nomor massa atau massa atom ini adalah penjumlahan dari proton dan neutron saja. Artinya di sini nomor atom dia adalah penjumlahan dari massa proton dan penjumlahan dari massa neutron. Nah, di sini ada contohnya dari fluor. Dia memiliki nomor atom 9 dan punya nomor massanya 19. Nah, bagaimana kita menghitung jumlah neutronnya di dalam atom fluor ini? Nah, nomor massa adalah penjumlahan dari proton dan neutron.
Artinya kalau misalnya jumlah protonnya ada 9 dan nomor masanya 19, berapa jumlah neutronnya? Tadi kita lihat nomor masanya di sini adalah angka yang ada di atas. Dia berjumlah 19. Nah, lalu protonnya berjumlah 9. Artinya 9 sama dengan ditambah berapa menjadi 19. Nah, ini kita bisa rubah nih posisinya. Berarti jumlah dari neutron sama dengan 19 atau nomor massa dikurangi jumlah proton, 9. Berarti 19 dikurangi 9, nah yang kita dapat adalah 10. Nah, 10 ini berarti apa? Adalah jumlah dari neutronnya. Berarti di sini kita bisa tahu bahwa jumlah neutron itu kita bisa lihat dari pengurangan nomor massa dikurangi proton atau nomor atomnya. Baik, untuk mempermudah, kita bisa lihat contoh di sini ada tiga unsur. Ada 26 Fl56, ada 8O16, ada 20 Ca42. Nah, kita lihat yang pertama, kita harus mencari jumlah proton, elektron, dan neutronnya berapa. Nah, jumlah proton berarti kita bisa lihat dari nomor atomnya. Nomor atomnya yang mana? Angka yang ada di bawah. Angka yang ada di bawah ada berapa di situ? Ada 26, berarti jumlah protonnya adalah 26. Karena di sini adalah atom netral atau dia tidak memiliki muatan, berarti jumlah proton dan elektronnya itu sama. Berarti elektronnya di sini memiliki jumlah 26 juga. Lalu untuk neutron, nah neutronnya berapa? Tadi sudah dibahas di awal. Untuk nomor massa, dia adalah penjumlahan proton dan neutron. Berarti neutronnya kita bisa dapat dari mana? Dari massa atomnya atau dari nomor massa. Nomor massa 56 dikurangi dengan 26 berarti 30. Nah, protonnya 26, elektronnya 26, dan neutronnya 30. Lalu untuk yang kedua contohnya 8O16, protonnya berapa di sini? Oke, protonnya itu 8 sesuai dengan nomor atomnya. Lalu elektronnya karena di sini adalah atom netral berarti jumlahnya sama yaitu 8. Lalu untuk neutronnya berarti pengurangan dari nomor massa dikurangi proton. Berarti 16 dikurangi 8. Berarti neutronnya berjumlah 8. Lalu yang ketiga di sini ada 20 Ca42. Di sini protonnya berarti berjumlah 20, lalu elektronnya juga 20 dan neutronnya berarti selisih dari 42 dikurangi 20 yaitu 22. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, baik, untuk bagian terakhir kita membahas isotop, isoton, isobar, dan isoelektron. Nah, apa sih isotop, isoton, isobar, dan isoelektron? Nah, kita harus tahu dulu nih, ternyata di alam ini unsur-unsur di bumi ini memiliki berbagai macam jenisnya. Nah, dari berbagai macam jenisnya ternyata unsur-unsur ini ternyata memiliki banyak macamnya juga. Ternyata dalam satu unsur saja dia memiliki beragam macamnya, artinya dia beragam macamnya. Dia memiliki satu sifat, artinya memiliki satu sifat, dia memiliki massa yang berbeda-beda. Nah, itu adalah contoh dari isotop. Nah, itu adalah contoh dari dalam satu unsur ternyata dia memiliki perbedaan. Bahkan dalam berbeda unsur kita bisa melihat perbandingannya. Bahwa perbandingannya itu bisa dilihat dari nomor massanya, atau bisa dari jumlah neutronnya, atau dari jumlah elektronnya. Nah, ini kita bisa melihat perbandingannya. Nah, perbandingannya ini kita dilihat berdasarkan yang namanya isotop, isoton, isobar, dan isoelektron. Nah, untuk yang pertama, ada yang namanya isotop. Pengertian dari isotop adalah
ini adalah atom-atom yang memiliki nomor atom yang sama tapi memiliki nomor massa yang berbeda. Artinya dia memiliki nomor atom yang sama, dia adalah unsur yang sama atau jenis atom yang sama. Nah, di sini ada contohnya, ada nitrogen. Nitrogen punya nomor atom 7. Tapi di sini ada 3 macam nitrogen. 3 macam nitrogen ini memiliki massa 13, massa 14, dan massa 15. Nah, berarti kita bisa lihat bahwa ternyata dalam satu unsur saja atau satu jenis unsur dia memiliki perbedaan macam. Artinya dia komposisi atau jumlah massa di dalam atomnya memiliki perbedaan dari massa atau nomor massanya. Lalu untuk yang kedua, di sini ada yang namanya isoton. Isoton adalah atom-atom yang memiliki jumlah neutronnya yang sama. Nah, jumlah neutron berarti selisih antara nomor massa dikurangi dengan nomor atom. Nah, ini ada contohnya 19K39, berarti dia massanya 39 dikurangi dengan 19, berarti jumlah neutronnya ada 20. Lalu ada contohnya lagi di situ, ada Ca, dia punya massanya 40 dan nomor atomnya 20, berarti jika selisih dari 40 dikurangi 20, berarti neutronnya berjumlah 20 juga. Artinya di sini antara kalium dan kalsium dia memiliki jumlah neutron sama-sama 20. Artinya memiliki neutron dengan jumlah yang sama. Lalu ada lagi yang ketiga yang bernama isobar. Isobar di sini pengertiannya adalah atom-atom atau unsur-unsur yang memiliki nomor massa yang sama atau massa atom yang sama. Nah, tetapi memiliki nomor atom berbeda atau unsur yang berbeda. Nah, di sini contohnya ada 6 karbon 13 dan ada 7 nitrogen 13. Nah, di sini berarti dia memiliki jumlah massa yang sama. Nomor massanya sama-sama berjumlah 13, tapi memiliki nomor atom yang berbeda. Yang karbon memiliki nomor atom 6 dan nitrogen memiliki nomor atom 7. Tetapi memiliki jumlah komposisi penyusun di dalam atomnya yaitu 13. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ada kemiripan pada nomor massanya atau massa atomnya. Lalu yang terakhir, di sini ada yang namanya isoelektron. Nah, isoelektron berarti di sini memiliki kesamaan jumlah pada elektronnya. Nah, jumlah elektron berarti kita bisa melihat pada bukan bentuk atom, artinya atom itu yang memiliki muatan atau ion yang menangkap atau melepaskan elektron. Nah, di sini contohnya ada 11 Na plus dan 9 F min. Nah, di sini kan memiliki nomor massa yang berbeda, nomor atom yang berbeda, dan di sini juga memiliki muatan yang berbeda. Tapi jika dilihat, di situ Na dia punya nomor atom 11, tetapi dia bermuatan positif. Karena bermuatan positif berarti jumlah protonnya dia lebih banyak daripada elektronnya. Berarti elektronnya ada berapa di sini? Elektronnya ada 10. Karena proton itu jumlahnya tetap, berarti yang dikurangi adalah elektronnya. Karena dia lebih positif, lebih positif, 11 lebih positif, berarti elektronnya berjumlah 10. Lalu kita cek lagi, di sini ada 9F, dia punya protonnya 9, tapi memiliki komposisi elektronnya lebih banyak daripada protonnya. Kalau protonnya tetap berjumlah 9, lalu dia bermuatan negatif, berarti dia elektronnya berjumlah 10. Artinya 9 ditambah dengan 1 elektron.
Baik, demikian materi yang sudah kita bahas hari ini mengenai notasi unsur, nomor atom, nomor massa, isotop, isoton, isobar, dan isoelektron. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, kita bisa melalui Google Meet atau melalui grup WA, atau bisa juga kalian mencari-cari dulu melalui internet, kita membaca-baca referensi dulu, lalu bisa juga membaca melalui buku paket kimia, atau bisa juga kalian membaca melalui handout yang sudah Bapak berikan melalui Google Classroom. Bapak sudah memberikan LKS melalui Google Classroom, di sana sudah ada penjelasan mengenai materi hari ini dan juga latihan soal. Jadi Bapak harap kalian membaca LKS yang sudah Bapak berikan. Di sana sudah ada penjelasan mengenai notasi unsur dan tata cara penulisannya. Lalu nomor atom, nomor massa, lalu perbedaan isotop, isoton, isobar, dan isoelektron. Jadi untuk tugas-tugasnya tolong kalian kerjakan di Google Classroom. Bapak sudah memberikan LKS mengenai materi hari ini. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.